Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Krisyanti dari Program Studi Ilmu Komunikasi dan Bapak pembimbing saya Ferry Adi Dharma. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Gaya Komunikasi Supervisor Produksi di PT SPH dalam menumbuhkan motivasi kerja karyawan saat pandemi. Di sini dalam pendahuluan terdapat sebuah fenomena yang terjadi di PT SPH berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap supervisor. Dalam kondisi COVID-19, mereka tetap melakukan sebuah interaksi langsung seperti tetap berkumpul di ruang lingkup kerja dan di luar tempat kerja. Yang kedua, ketika COVID-19 maupun tidak, perusahaan tetap memberikan sebuah reward pada bawahannya kinerjanya bagus. Yang ketiga, gaya komunikasi yang digunakan tepat pada sasaran. Yang keempat, sebelum dan sesudah pandemi, supervisor selalu ikut dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh bawahannya. Fakta itu diperkuat oleh karyawan produksi PT SPH yang dimana dia mengutarakan lingkungan kerja di PT SPH sangat berbeda dengan perusahaan lainnya, sebab di situ bisa melakukan sebuah rolling shift dengan shift lainnya. Yang kedua, tidak pernah membeda-bedakan antara karyawan satu dengan lainnya. Yang ketiga, adanya kesempatan yang jabatan sebagai staff office dan memberikan motivasi pada bawahan serta supervisor mampu mempengaruhi bawahan untuk hal yang positif. Yang keempat, dalam keadaan COVID-19 atau tidak, atasan dengan bawahan tetap saling komunikasi secara langsung di dalam maupun di luar pekerjaan. Dan yang kelima, ketika bawahan ada masalah, supervisor kerap mendampingi dan ikut menyelesaikan masalah hingga tuntas. Untuk rumusan masalah di sini adalah bagaimana gaya komunikasi pemimpin dalam menemukan sebuah motivasi kerja pada karyawan PT SPH pasca pandemi. Untuk metodenya menggunakan deskriptif kualitatif yang berfokus pada penggunaan data yang diuraikan berupa kata-kata secara tertulis maupun secara lisan dari informan yang diamati. Untuk subjek dalam penelitian ini adalah gaya komunikasi supervisor, kemudian objek dari penelitian ini ialah motivasi kerja karyawan. Untuk lokasinya di PT SPH Desa Suko, Sidoarjo. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi, menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan terakhir akan menarik sebuah kesimpulan. Untuk hasilnya di sini supervisor menggunakan dua gaya komunikasi. Yang pertama, the evaluating style, yang dapat kita lihat dari dasar orang supervisor menggunakan gaya komunikasi seperti diantaranya komunikasi yang terjadi dua arah, efektif dalam memelihara empati dan kerjasama kepada karyawannya, komunikasi bersifat terbuka, para karyawan produksi dapat mengutarakan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks dan informal, mempunyai sikap kepedulian yang tinggi dan mampu membina sebuah hubungan yang baik. Pada hal ini, supervisor PT SPH telah membuktikan bahwa dirinya bisa memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang mempunyai sifat keterbukaan dalam berinteraksi dengan bawahannya. Kemudian, untuk gaya komunikasi the structuring style merupakan gaya komunikasi yang memanfaatkan pesan secara tertulis untuk meyakinkan perintah yang harus dijalankan. Pada gaya komunikasi ini adalah seorang yang mampu merancang pesan verbal untuk meyakinkan tujuannya, memberikan penegasan atau memiliki jawaban setiap pertanyaan yang muncul. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan jika gaya komunikasi ini juga diterapkan oleh supervisor PT SPH ketika di lapangan, seperti menegaskan ukuran prosedur atau aturan yang dipakai. Supervisor di sini itu objektif dan tidak memihak. Kemudian untuk pembahasannya, supervisor PT SPH mampu memimpin dengan baik, terbukti ia mampu menggunakan gaya komunikasi sesuai keadaan yang terjadi sehingga membuat bawahan menjadi nyaman atau bertahan lama untuk bekerja. Dari hasil wawancara yang mendalam dengan para supervisor dan karyawan didapatkan ialah menggunakan dua gaya komunikasi, the equalitarian style dan the structuring style. Di mana gaya komunikasi the equalitarian style terbukti dengan adanya komunikasi yang terjadi dua arah, efektif dalam memelihara
empati, dan kerjasama kepada karyawannya. Komunikasi bersifat terbuka. Para karyawan produksi dapat mengutarakan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks dan informal, mempunyai sikap kepedulian yang tinggi, dan mampu membina sebuah hubungan yang baik. Sedangkan gaya komunikasi the structuring style terbukti jika supervisor PT SPH ketika di lapangan seperti menegaskan ukuran prosedur atau aturan yang dipakai. Supervisor juga bersifat objektif dan tidak memihak. Temuan penting penelitian ini adalah data primer. Pada penelitian ini adalah hasil wawancara supervisor dan karyawan PT SPH. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah 3 karyawan dan 3 supervisor untuk mengetahui gaya komunikasi yang digunakan saat pandemi. Keenam kriteria tersebut dipilih karena memiliki kapabilitas terhadap komunikasi yang digunakan dalam sehari-hari sekaligus sebagai subjek penelitian. Sedangkan objek penelitian ini ialah motivasi kerja karyawan. Untuk manfaat penelitian, di sini terdapat 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca, peneliti, maupun pihak dari perusahaan yang diteliti. Menambah wawasan tentang begitu besarnya peran sebuah gaya komunikasi pemimpin dalam menumbuhkan motivasi kerja pada karyawan produksi. Dan yang kedua, ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber pengetahuan dan bahan masukan untuk pimpinan yang bekerja di PT SPH dalam melakukan berkomunikasi. Untuk kesimpulannya, supervisor PT SPH menggunakan komunikasi ketika ke bawah dan ke atas, di mana dalam penerapannya supervisor menggunakan serta menerapkan gaya komunikasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan. Supervisor juga memberikan sebuah punishment dan reward kepada bawahan agar bawahan saat bekerja supaya efektif dan berjalan sesuai tujuan. Yang kedua, hasil penelitian yang didapat supervisor PT SPH dalam upaya membentuk motivasi kerja karyawan produksi menggunakan gaya komunikasi the equality style. Pada hal ini, supervisor membuktikan bahwa dirinya bisa memposisikan diri sebagai supervisor yang memiliki sifat keterbukaan dalam berinteraksi dengan karyawan produksi ketika berkomunikasi dalam suasana yang formal dan informal. Gaya komunikasi the structuring style, supervisor bersifat objektif dan menegaskan aturan-aturan prosedur kerja yang telah menjadi kewajiban bagi supervisor dan karyawan produksi PT SPH. Setelah mengamati kejadian yang ada di lapangan dan melakukan sebuah wawancara dengan seluruh informan, supervisor PT SPH saat kondisi pandemi dan sebelum adanya pandemi tetap menggunakan sebuah gaya komunikasi the equalitarian style dan the structuring style. Model gaya komunikasi kedua tersebut tidak berpengaruh ketika adanya sebuah pandemi. Intinya, gaya komunikasi tersebut tetap berjalan dengan kondisi apapun. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.